Para sahabat, hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang sebuah doa. Doa ini diajarkan sejak dari kecil, dan saya mengamalkan doa ini tanpa berpikir, karena saya selalu percaya tidak mungkin guru-guru saya, orang tua saya mencelakakan saya. Makanya saya cuma samina wa atona. Dari doa itulah kemudian muncul judul kajian kita hari ini, ya. Ada 3 kata penting. Yang pertama adalah kefakiran. Kefakiran yang dimaksud di sini adalah kondisi di mana kita selalu berada dalam ketidakcukupan, kekurangan. Kemudian yang kedua adalah kekafiran. Jadi ini sangat dekat ya bahasanya. Kekafiran yang saya maksud adalah ketertutupan, sulit membuka diri, ya, sulit untuk bisa menerima pengetahuan baru, tidak mau belajar hal baru, pokoknya gitu-gitu saja kayak robot. Itu namanya kekafiran, tertutup terhadap segala hal yang baru, pengetahuan baru, pengalaman baru, ya, hidupnya pokoknya ya berkelindan di situ-situ saja. Banyak kayak gitu. Nah, akhirnya ini ada kaitan nih dengan siksa kubur. Saya tidak bicara siksa kubur yang ada di tanah, karena setahu saya siksa kubur itu ya sudah terjadi di sini, ya, di dalam diri. Siapa yang tersiksa? Yang tersiksa adalah jiwa kita. Mana kuburannya? Kuburannya adalah tubuh kita sendiri. Jadi siksa kubur yang saya maksud adalah saat dimana kita terjebak, ya, terjebak dalam frekuensi rendah, di mana jiwa kita terjebak dalam frekuensi rendah. Ketika seseorang terjebak dalam frekuensi rendah, ya, dia terjebak di kesadaran rendah, apa saja menjadi menyiksa, ya. Angin sepoi-sepoi aja bisa membuat dia tumbang, apalagi badai yang kencang. Orang-orang yang jiwanya itu terjebak di frekuensi rendah, apa saja jadi masalah, apa saja membuat dia jadi menyesali. Makanya dalam hidupnya itu mudah menyesali keadaan, gampang tersinggung dengan hal-hal yang sepele, sering membicarakan sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa diubah. Jadi selalu terikat ke memori masa lalu. Itu siksa kubur itu, ya. Atau kalau enggak, dia juga terjebak oleh pikiran-pikiran tentang masa depan. Lalu berkah hari ini, berkah saat ini di sini sekarang nyaris tidak terasa. Ditambah lagi tuh ada perasaan iri, perasaan dengki, ya. Orang lain sukses, dia yang tersiksa, ya. Orang lain kaya, dia yang pusing. Orang lain yang beli rumah bagus, dia yang kelaper-keleper gitu. Itu siksa kubur itu, ya. Siksa kubur itu, ya. Apalagi ketika sudah menuju kepada perasaan hasud, akhirnya ingin mencelakakan pihak lain karena ada ketidakrelaan ketika orang lain sukses. Ada nggak yang kayak gitu? Ada apa banyak? Siapa? Ya. Nah, setelah itu hidup terus, ya, membanding-bandingkan, ya, apa saja dibandingkan, ya. Suami dibandingkan dengan suami tetangga, istri dibandingkan dengan istri tetangga, segalanya dibandingkan, ya, sampai alis-alisnya aja dibandingkan, ya tuh. Nah itu, ya. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, keputusasaan. Nah, berbahaya sekali ketika keputusasaan duniawi ini kemudian dikompensasi, ya, oleh hayalan tentang masa depan. Gak apa-apa saya sengsara hari ini karena bagian saya kan nanti, ya, di sana, gitu. Itu terjebak oleh ilusi. Itu siksa kubur semua itu, ya. Kira-kira itu, ya, kekafiran, kefakiran, kekafiran, dan siksa kubur. Ini satu kesatuan yang sangat utuh. Nah, kita akan melihat nanti relevansinya, akan melihat hubungannya, ya. Makanya banyak sekali hadis-hadis walaupun katanya itu doif, tapi saya melihatnya bukan soal siapa perawinya. Kalau saya melihat hadis, lihat dari sisi pragmatisnya saja.
Apa betul ada kenyataan bahwa kefakiran itu mendekatkan seseorang pada kekafiran? Kan fakta menunjukkan itu. Kefakiran akan membuat seseorang dekat dengan kekafiran. Bahkan tidak sedikit ya orang ya mengorbankan harga diri, mengorbankan moralitas, ya, mengorbankan kehormatan diri hanya demi untuk menutupi kefakirannya. Betul nggak? Gitu. Jadi memang kefakiran ini dekat sekali dengan kekafiran. Ya, walaupun itu hadisnya dikatakan palsu, saya nggak pernah melihat hadis ini palsu atau tidak dari perawinya, karena saya juga tidak pernah kenal ya kurikulum vitae dia juga saya nggak tahu, dan saya tidak mau menilai orang lain. Tapi saya melihat dari sisi pragmatisnya, apakah betul kefakiran itu mendekatkan seseorang pada kekafiran? Sederhana aja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini kok bisa ngaji di sini? Pasti kan sudah punya cadangan buat makan siang, betul nggak? Pasti sudah punya cadangan buat makan nanti sore. Saya yakin ya, yang belum punya cadangan buat makan hari ini belum tentu ada di sini. Mohon maaf, bukan meremehkan. Pasti sedang berjuang untuk mencari sesuatu agar hari ini bisa bertahan hidup, betul nggak? Jadi kita bisa ada di sini ini mewah ya, mewah karena kita ya punya cadangan. Rumah ya mewah-mewah juga ada, ya kan? Mobil mahal-mahal juga punya, kan gitu ya. Uang banyak-banyak juga ada, kan gitu, ya kan? Iya. Makanan macam-macam juga di rumah ada, gitu kan? Jadi ada di sini. Coba mohon maaf, yang hari ini masih berjuang untuk bertahan hidup, saya yakin hari ini tidak ada di sini, betul nggak? Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ini levelnya sekarang sudah mencoba untuk mengisi hidup, sudah mengembangkan makna hidup, sudah tidak terjebak lagi oleh ya situasi untuk mempertahankan hidup. Luar biasa kan? Itu. Jadi semakin jelas ya bahwa kefakiran itu dekat sekali dengan kekafiran. Bahkan tidak sedikit ya, mohon maaf, saya sering bicara, saya itu di universitas bukan hanya mengajar mata kuliah fisika, saya juga mengajar mata kuliah kewirausahaan, bahasa kerennya namanya entrepreneurship. Itu saya ngajar di banyak tempat ya. Nah, yang terkejut ya, yang terkejut apa? Saya mau mengajarkan mata kuliah kewirausahaan. Jadi wirausaha itu artinya, wira itu kan sebenarnya berani, usaha itu ya usaha. Jadi wirausaha itu adalah keberanian untuk menciptakan usaha agar dia ya bisa menciptakan peluang kerja buat orang lain, gitu. Saya kan sering mengatakan bahwa kerja di orang itu kan hanya menyiapkan masa depan orang. Kita pun harus ikut aturan orang. Ya, waktu kita juga ya udah dimiliki orang. Yang luar biasa, penghasilan kita tidak bisa ditentukan oleh kita, pasti ditentukan oleh orang yang memperkerjakan kita. Jadi udah tidak bisa nawar lagi gajinya pengen berapa. Jadi kalau ingin jadi orang kaya, ya jangan melamar kerja. Ya, melamar kerja itu ya berarti ingin menjadi orang yang bekerja. Paham ya? Aneh kan kita ini ya. Hidup butuh uang, tapi mencari pekerjaan. Harusnya kan kalau butuh uang mencari uang. Betul nggak? Betul nggak omongan saya? Katanya butuh uang, tapi ditanya mau kemana? Mau melamar kerja. Ya udah, dapatnya kerjaan kan, bukan uang. Betul Pak tidak? Nah, inilah kira-kira judulnya ya. Seperti apa sih doanya? Ini doa saya dari kecil. Jadi sampai sekarang doa ini ngelotok di sini ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta.
Ini doa yang diajarkan sejak dari kecil. Pokoknya kalau urusan koleksi doa, saya gudangnya. Karena saya kalau ketemu dengan ulama, ketemu dengan teman-teman bapak saya, ya rata-rata tokoh-tokoh agama gitu, saya tidak pernah minta uang jajan. Saya minta doa pinter. Saya minta doa kaya, karena bosen miskin terus, ya. Nah, doa-doa kayak gini itu udah ngelotok sejak kecil itu. Waktu saya mengamalkan doa ini, saya nggak tahu. Pokoknya berburuk sangka saja. Ternyata buruk sangka saja, walaupun tidak tahu isinya, itu getarannya sudah sampai. Nah, sekarang saja saya bicara energi, frekuensi, vibrasi. Setelah saya belajar banyak sains, neuroscience, ya, itu bahasanya mungkin berganti sedikit ya dari bahasa yang konvensional dulu. Coba Bapak Ibu, ya, ada yang pernah nggak mengamalkan doa ini? Saya baru tahu ternyata doa ini diambil dari sebuah hadis. Dulu saya nggak tanya itu doa dari mana, ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, satu, dari kekafiran. Kalau di sini kafirnya disebutkan lebih awal, ya. Yang kedua, ya, dari kefakiran. Nah, fakir disebut nomor 2. Pokoknya disebut yang mana saja, ya, itu ada maksudnya. Dan yang ketiga, ya, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Nah, ini yang luar biasa nih, yang luar biasa. Kalimat ini, doa ini dipungkas dengan kalimat la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Nah, ini kan penegasan ya, bahwa tidak ada yang pantas untuk dijadikan sebagai sandaran kecuali Engkau, kan gitu. Tidak ada yang pantas untuk dijadikan sumber keberkahan kecuali Engkau. Tidak ada yang pantas untuk dijadikan tempat bergantung kecuali Engkau, kan gitu. Bahkan saya pernah itu, ya, mengalami goncangan ekonomi yang luar biasa. Pernah, jangan dikira ya. Udah pengalaman yang gitu-gitu. Ditipu orang pernah, ya. Bahkan jumlahnya sangat fantastis. Utang banyak pernah itu. Walaupun utangnya bukan utang yang untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita ya harus berutang bukan dari sebab yang ditimbulkan diri sendiri. Ya, kalau kita percaya karma, jangan-jangan ya orang yang sekarang dibebaskan utangnya oleh saya jadi tanggungan saya, misalkan orang tua kita, mertua kita, jangan-jangan mereka itu adalah orang-orang yang dulu pernah membebaskan saya di kehidupan yang dulu dan sekarang saya harus membebaskannya. Ya, kalau kita punya kesadaran itu saja, kita tidak pernah merasa berat menghadapi semua itu dan yakin, percaya bahwa Allah tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita yang melampaui kemampuan kita. Nah, kesadaran ini ya yang harus dibangun dan ternyata semuanya selesai. Ya, mungkin saya pernah cerita ya, saya pernah membebaskan utang ya keluarga yang jumlahnya cuma 40 juta. Karena berbunga totalnya jadi 570 juta. Saya bikin ya surat pengakuan utang itu biar nggak ribut, daripada diketok-ketok aja pintu setiap jam 12 malam, ya sudah bikin pengakuan utang dan tolong dihentikan bunganya itu. Ya karena kita dengan kepercayaan, dengan keyakinan tidak pernah mengatakan uang dari mana, tidak pernah, apalagi menghindar dari situ, karena tidak ada yang bisa diandalkan setelah orang yang berutang ini meninggal kecuali kita. Dan kenapa utang ini warisannya jatuh kepada kita? Kalau kita yakin dengan karma kita, udah pasti ada pertolongan Allah. Luar biasa Bapak Ibu, karena keyakinan itu dalam waktu singkat saya bisa melunasinya. 40 juta jadi 570 juta. Kalau dipikirkan kan pasti sulit ya, makanya kalau dijalani jadi enak gitu. Nah, dan kita percaya, saya sering mengatakan bahwa kalau kita punya masalah besar, jangan mengeluh. Ya Allah, saya punya masalah besar. Lebih bagus kita katakan pada diri kita, pada masalah, hai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Ketika kita mengatakan hai masalah, saya punya Allah yang maha besar, masalah itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, dan Allah yang membantu menyelesaikannya. Nah, yang gini-gini ini terkadang kita nggak punya ilmunya, betul apa tidak? Ya, kita ilmunya kan supaya yang ada di sini tuh ilmu putus asa ya, seolah-olah segalanya sudah berakhir gitu ya, seolah-olah hari esok tidak ada lagi, kan begitu ya, gitu. Nah, perhatikan sekali lagi ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran. Kalau di
di doa ini kekafiran lebih dulu. Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Yang kedua wal fakri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Jadi saya berfokus pada kalimat yang terakhir, la ilaha illa anta. Di situ justru energinya. Karena tidak ada yang bisa membebaskan itu, yang tiga tadi, ya, kekafiran, kefakiran, dan siksa kubur, kecuali dengan bantuan Dia, gitu. Tetapi Dia hanya akan hadir kepada mereka yang mau mengubah dirinya. Tetap saja proses perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena Allah kan sudah berulang kali mengatakan, aku tidak akan mengubah nasibmu, ya, kecuali kamu sendiri yang mengubahnya. Tapi aku memfasilitasi, aku mendorong, gitu loh. Allah itu fasilitator. Bahkan Allah itu katalisator sebetulnya, mencairkan semuanya kalau kita mau memulainya. Clear sampai sini? Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan, ya. Bapak Ibu, doanya Nabi Yunus ketika ditelan ikan kan dipungkas juga dengan kalimat la ilaha illa anta. Coba, ditelan ikan tapi malah doanya la ilaha illa anta. Dalam gak ini? Ini dalam sekali kalau mau mikir. Ketika mengatakan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, berarti Nabi Yunus sedang menyaksikan Dia apa tidak? Sedang berhadapan dengan Dia apa tidak? Coba. Kan tidak mungkin mengatakan la ilaha illa anta kalau saat itu beliau tidak sedang bertatap wajah dengan Tuhan, tidak sedang berhadapan dengan Tuhan, tidak sedang bermuwajah dengan Tuhan, tidak sedang bertawajuh kepada Tuhan. Gak mungkin mengatakan la ilaha illa anta. Seorang Rasul itu kalau berbicara pasti ada energinya, pasti ada isinya. Berbeda dengan kita. Kalau kita berbicarakan la ilaha illallah, ya cuma di mulut aja. Katanya nggak ada Tuhan selain Allah, tapi kita menuhankan uang, menuhankan jabatan, bahkan kehilangan yang gitu-gitu, ya, seolah-olah lebih merana dari kehilangan Allah. Tidak pernah, ya, saya melihat ada orang merasa bangkrut karena kehilangan Allah, tapi dia merasa bangkrut karena kehilangan usaha, kehilangan uang, kehilangan jabatan. Kan bohong dia mengatakan la ilaha illallah, yang mana yang bukan Allah. Bohong itu. Kita tuh sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak meresap ke dalam diri kita. Kalimat itu cuma di mulut kita, tidak masuk di kalbu kita, tidak masuk di rasa kita. Makanya kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan tidak ada getarannya sama sekali, tidak memancarkan energi, tidak ada emosi di situ, tidak ada rasa di situ. Kenapa Nabi Yunus ditelan ikan malah puncak spiritualnya adalah la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ditelan ikan di situ bahasa mutasyabihat. Ditelan ikan itu artinya Yunus itu sedang masuk pada keadaan awal saat dia ada di rahim seorang ibu. Masuk ke rahim ibu, sebetulnya dia mengalami pengalaman spiritual persis seperti saat beliau di rahim ibu. Makanya ketika kita ada di rahim ibu, setelah tubuh kita diciptakan sempurna, lalu Allah meniupkan ruhku ke dalam tubuh kita itu, ingat Allah mengambil kesaksian kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu semua jiwa mengatakan qalu bala syahidna. Sebetulnya Nabi Yunus ditelan ikan itu, beliau sedang mengulang pengalaman itu, beliau sedang mengulang kembali kepada jati dirinya. Itu pertaubatan yang sebenarnya. Apa yang terjadi dengan kita? Yunus ditelan ikan, benar-benar ditelan ikan, bahkan ikannya pun diberi nama ikan paus. Ditelannya di Laut Merah, ngarang. Gak ada itu di Quran. Itulah pentingnya kita memahami Al-Quran secara hakikat.
Itulah pentingnya kita mengalami, bukan sekedar berbicara. Makanya orang-orang bijak mengatakan, malam yazuk lam ya'rib, yang tidak mengalami sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa memahami. Karena pemahaman yang sebenarnya hanya bisa dilahirkan dari sebuah pengalaman. La ilaha illa anta, itu yang bisa membebaskan kita dari kefakiran, dari kekafiran, dari siksa kubur. Makanya saya sampai menulis buku, judulnya 30 Titian Kesadaran. Buku itu saya dedikasikan buat semua umat yang ingin keluar dari siksa kuburnya. Kenapa? Siksa kubur itu artinya kita berada di kesadaran yang rendah, di frekuensi yang rendah. Sedangkan alam punya hukum tarik menarik, like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Begitu kita tidak keluar dari frekuensi rendah itu, kita akan terus menerus menarik semua yang frekuensinya sama dengan kita, dan kita tidak akan pernah bisa keluar dari jebakan itu. Alam semesta tidak mengerti bahasa kata-kata. Alam semesta hanya mengerti bahasa energi, bahasa vibrasi, bahasa resonansi. Bapak Ibu, waktu saya mengamalkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Saat itu saya tidak punya pengetahuan tentang vibrasi, frekuensi, energi, belum. Saya hanya punya pengetahuan baik sangka kepada guru-guru saya. Tetapi kalimat itu sudah bisa membebaskan. Karena saya tidak berfokus pada kata demi kata. Saya berfokus pada rasa dalam diri saya. Saya akan terbebas dari ketiga-tiganya. Saya akan terbebas dari ketiga-tiganya. Dan saya bukan mengatakan benar-benar sudah terbebas. Tetapi saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu bahwa saya sudah mengalami ini. Paham sampai sini? Oke, baik. Lalu sekarang ini banyak sekali penelitian-penelitian tentang neuroscience. Dan saya coba ingin menampilkan hasil-hasil penelitian ini dalam bentuk statement yang sangat penting. Ternyata kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Kemiskinan itu bukan karena tidak kerja keras, bukan tidak bisnis, bukan tidak bekerja. Selama ini kita menganggap seolah-olah orang miskin itu tidak bekerja, orang miskin itu tidak berbisnis, orang miskin itu tidak bekerja keras. Mungkin kita punya pandangan seperti itu, betul? Dan ternyata pandangan kita dengan hasil riset berbeda. Ternyata kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin. Ketika kita belum bisa membebaskan dari perasaan itu, mau bekerja keras, bikin bisnis, usaha, kerja, apapun profesi kita, tidak akan mendongkrak, tidak akan mengubah semuanya. Ulangi lagi, kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Bapak Ibu perhatikan saya. Ayah ibunya dalam keadaan miskin. Lahirlah seorang anak yang dibesarkan di lingkungan yang miskin. Coba perhatikan. Kata-kata ibunya didengar nggak oleh anaknya? Misalkan keluhan tentang uang, keluhan tentang harta, keluhan tentang ekonomi, akan didengar nggak oleh anaknya? Didengar. Mungkin mengeluhnya juga tidak sehari kan? Hari ini mengeluh, besok mengeluh, lusa mengeluh, berikutnya lagi mengeluh. Dan anak ini yang asalnya murni sudah dimasuki oleh buah khuldi itu. Betul? Okay. Mungkin kita juga pernah punya pengalaman, termasuk saya. Kita pernah hidup di tempat yang semacam itu. Nah, bayangkan kalau kita setuju dengan kata-kata itu. Jadi keyakinan? Jadi program? Jadi realitas nggak? Awalnya itu cuma sebagai kata-kata, tapi karena keseringan kata-kata itu masuk, lama-kelamaan jadi masuk alam bawah sadar. Jadi program? Nah, kalau sudah jadi program, bakal jadi realitas? Realitas. Itulah saya sampai membuat judul di YouTube saya, memutus siklus keturunan. Saya bikin, saya persembahkan buat Bapak Ibu, memutus siklus keturunan. Kenapa? Aduh, kalau kemiskinan mah atuh, jangan diwariskan. Penyakit
jangan diwariskan. Kan kadang-kadang banyak orang yang datang minta konsultasi sama saya, kenapa Bapak? Saya ini diabetes Pak. Kok bisa? Keturunan Pak. Duh, bayangkan saja ya, bagaimana nggak sedih itu leluhurnya, betul nggak? Ya, dia yang makan banyak, dia yang makan nasi goreng sebelum tidur, betul nggak? Dia nggak pernah olahraga, dia yang makan setengah bola nasinya. Tiba-tiba ketika dia sakit, dia tidak mau mengambil tanggung jawab dan kemudian mengatakan ini keturunan gitu loh. Nah nanti kalau dia punya anak, si anaknya juga akan bilang ini memang garis kita ini yang diabetes. Bayangkan, betul nggak? Jadi program nggak? Iya. Masa iya leluhur kita menurunin penyakit? Masa iya kita tidak curiga gitu? Ayah ibu kita ini bagaimana sayangnya pada kita? Masa diabetes aja diwariskan? Bukan emas, bukan berlian, diabetes malah. Betul nggak? Ini kebiasaan kita, betul nggak? Nah, makanya tempat yang paling berbahaya di mana seseorang lahir adalah tempat di mana dia dilahirkan. Dia akan dapat program apa dari situ? Bayangkan, kebayang nggak? Makanya Bapak Ibu ini sudah orang-orang yang luar biasa sebetulnya. Saya tahu masa lalu Bapak Ibu, tahu. Kalau saya baca data karmanya satu-satu saya tahu. Tapi Bapak Ibu ini berada di ruangan ini, sebenarnya itu sudah mulai sadar lah bahwa tidak mau setuju pada semua kata-kata itu, karena kata-kata itu telah terbukti tidak membuat kita berubah, betul nggak? Makanya kita ingin keluar kan, ingin mengubah diri kan? Oke, bagus. Jadi kemiskinan berasal dari apa? Dari perasaan miskin. Bapak Ibu mungkin pernah waktu kecil diajak sama ibu atau sama bapak jalan-jalan kemana, nggak tahu kemana, ya? Mungkin nunjuk baju, misalkan nunjuk baju waktu kecil. Coba ingat-ingat ya, nunjuk baju. Oh itu bajunya bagus. Nggak ada uangnya. Itu pernah nggak? Atau itu baju bagus Pak Bu, misalkan ya, ih buat makan aja susah. Nah kata-kata itu pernah masuk nggak? Oke, masih dipakai nggak sekarang? Diwariskan nggak sama anak kita? Yang benar. Oh setelah dapat kajian saya luar biasa ya. Bayangkan ya, udah gitu kemiskinan disebut takdir, betul nggak? Seolah-olah Tuhan pengen kita miskin. Tuhan macam apa? Tuhan macam apa yang menghendaki hamba-hambanya miskin gitu loh? Masa iya? Tuhan macam apa yang menghendaki hamba-hambanya banyak penyakit? Kan Tuhan itu kekuatan positif. Berulang kali saya katakan di ruangan ini, Tuhan bilang di Al-Quran, segala sesuatu yang baik, yang positif itu dariku. Dan segala yang buruk itu hasil dari buah tanganmu sendiri. Jadi sebetulnya alaminya alam semesta ini ya baik, positif. Yang sebaliknya itu sebenarnya karena ketiadaan yang positif itu akibat dari ulah tangan kita sendiri. Coba bayangkan ya, kalau kita punya keyakinan penyakit dari Tuhan, sementara kita minta kesembuhan pada Tuhan. Coba, bisa nggak merasakan perasaan Tuhan? Coba belajar merasakan ya. Yang ngasih penyakit Tuhan, betul nggak? Jadi Tuhan dituduh sebagai sumber penyakit. Setelah itu kalian minta kesembuhan pada siapa? Gitu nggak selama hidup? Ya Allah, nggak pakai mikir ya? Nggak pakai mikir. Kalau kita bisa merasakan gimana sih perasaan Tuhan, ya dalam tanda kutip ya, kata Tuhan, katanya saya sumber penyakit. Sekarang kamu minta disembuhkan. Itu kan? Kata Tuhan, aku kan bergantung sangkaan kamu. Karena kamu menyangka aku penyakit, ya sudah. Sakit aja. Selama sudut harusnya diubah dulu. Tuhan mohon maaf, ternyata aku baru sadar kalau engkau itu adalah sumber kesembuhan. Penyakit itu karena kesalahan pola hidupku, kesalahan pola pikirku. Itu kan? Coba diakui aja itu. Banyak orang yang datang ke rumah saya konsultasi ya, tiba-tiba menjadi sangat mudah untuk sembuh karena mengubah sudut pandangnya pada Allah. Bayangkan, kebayang nggak oleh saya? Pernah nggak dapat kajian kayak gini? Ya pernah di sini ya. Oke. Ini riset yang kedua. Ketika kita menyadari tidak ada yang langka, maka seluruh dunia milik kita. Ini kalau kata-kata bijak, pasti didapatkan oleh orang yang bijak. Pasti dia sudah mengalami kata-kata itu. Perhatikan kata-katanya indah sekali. Ketika kita menyadari tidak ada yang langka, maka seluruh dunia milik kita. Bapak Ibu,
Sering terpengaruh nggak oleh berita-berita televisi atau di grup WA? Betul nggak? Wah, sekarang beras lagi susah. Ikut larut nggak? Ikut apa tidak? Nah itu kalian tuh begitu modelnya. Ikut larut. Harusnya jaga perasaan kita. Kalau dijaga perasaan kita, pikiran kita, ah biarin aja, itu kan cuma berita. Buat saya tidak ada yang langka. Segala sudah tersedia. Pasti ada. Ada uang, nggak ada uang, beras pasti ada. Pernah nggak punya pikiran seperti itu Bapak Ibu? Atau larut pada pemikiran orang? Atau ikut menjelek-jelekan Menteri Pertanian? Atau minta diganti menterinya? Ya Allah. Padahal sesederhana itu ya. Kalau kita mau ke dalam semuanya tuh. Makanya saya tuh nggak pernah merasa ada yang langka. Ya. Saya tadi pagi keluar dari rumah, ada kardus besar-besar. Apa ini? Oh, ini katanya ada mangga alpukat dari Pasuruan, 2 dus. Ada pepes ikan, ya. Ada berapa tahapan gitu, pakai plastik gitu. Ini gimana makannya? Gitu. Saya bilang, nggak kalian buka, kenapa? Nunggu Bapak? Ya, nunggu yang kayak gitu. Buka aja, makan. Ada yang kirim nangka. Tadi malam jam 10 katanya. Coba. Jadi, sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah berpikir langka, semua dunia milik kita. Makanya kita ini kan kadang cuma ngasal aja. Katanya Allah Maha Kaya. Tapi kita ragu. Betul? Seolah-olah uang terbatas. Betul nggak? Seolah-olah beras terbatas. Seolah-olah rezeki terbatas. Seolah-olah kalau orang kaya itu banyak uangnya, kesedot uang kita ke sana. Gitu apa tidak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Ya, ribut. Negara kita punya utang, kereta cepat. Ya kalau semua masyarakat kita yakin bisa bayar, nggak usah diributkan. Kan manfaatnya banyak. Saya ke Jakarta 20 menit nyampe sekarang. Kita tuh ribut aja. Orang yang ribut seolah-olah uang terbatas, kita tidak mungkin bisa bayar utang, itu yang menyulitkan kita. Kalau semua kita yakin ada uangnya, ekonomi kita pasti maju, semua kita yuk berkarya, semua kita menyumbang kesadaran pada negara, semua kita jangan berpangku tangan, semua kita bekerja, ekonomi maju, ya pasti kebayar. Coba jangan suka ikut orang-orang yang pikirannya sesat. Orang pikiran tertutup itu. Karena kekafiran itu bermula dari pikiran. Kefakiran juga bermula dari pikiran. Yuk mulai sekarang, ya dengarkan kata-kata saya. Bagi saya tidak ada yang langka lagi. Gitu. Uang tidak langka. Betul? Singkong nggak langka. Mau apa sih? Kalian mah kangkung aja langka. Yuk sekarang, jangan pernah berpikir uang langka. Buang pikiran bahwa uang itu jauh dari saya. Buang. Uang itu tidak suka sama saya. Buang. Makanya kita harus punya hubungan yang sehat pada uang. Gimana caranya punya hubungan yang sehat dengan uang? Ungkapkan cinta kita ketika kita melakukan sesuatu dengan uang. Sederhana. Kalau kalian memberi sesuatu pada orang lain, merasa berkurang saja, itu persahabatanmu dengan uang tidak bagus. Tidak bagus. Apalagi ketika tidak punya uang. Ini perhatikan nih, ini penyakit orang gak punya uang. Saya tahu kalian tuh semua tuh punya penyakit ini. Orang yang sedang tidak punya uang biasanya punya perasaan yang buruk terhadap uang. Akui. Ulangi kalau belum mengerti. Orang yang sedang tidak punya uang biasanya punya perasaan yang buruk terhadap uang. Perasaan yang buruk tuh gini, uang jauh dari saya, uang tidak suka sama saya, ya, uang jahat sama saya. Itu perasaan buruk bukan? Nah sekarang perhatikan saya. Kita tidak bahagia karena uang, berarti si uang itu dijadikan sumber penyebab ketidakbahagiaan kita. Bisa nggak merasakan perasaan uang? Ini soal perasaan ini. Biar kalian ngerti lebih detail gitu loh. Uang itu energi, uang itu punya perasaan. Bayangkan,
kamu tidak bahagia, tiba-tiba menuduh uang. Uang sebagai sumber ketidakbahagiaanmu. Itu uang jadi kambing hitam nggak? Bisa merasakan perasaan uang? Oke, kalau bisa saya lanjutkan pertanyaannya. Itu uang rindu nggak sama kamu? Nah loh, ini yang saya sampaikan penting banget. Pengalaman saya dulu. Ya, kenapa? Saya mikir, uang itu kok sama orang lain gampang sekali. Kok ke saya? Saya pernah mengalami situasi itu. Makanya karena pernah mengalami, jadi saya bagikan pengalaman ini. Ya Allah, saya bukan mau itu. Kemudian saya ngasih pelatihan merindukan uang. Saya suruh peserta baca notifikasi mobil banking saya. Nah, getar terus. Ini dari tadi getar terus. Saya tahu getarannya kalau uang masuk. Karena energi itu ya. Nggak ada debit, kredit terus, kredit. Dan itu semua bisa, Bapak Ibu, bisa. Saya bukan mau menunjukkan saya ini berhasil, tidak. Saya tidak. Saya ingin berbagi pengalaman. Jujur, coba ulangi lagi. Ketika Bapak Ibu tidak punya uang, perasaan Bapak Ibu terhadap uang, jujur, positif apa negatif? Negatif. Uang jadi penyebab ketidakbahagiaanmu. Betul nggak? Uang penyebab penderitaanmu. Coba bayangkan, semua ditumplekkan ke uang. Coba rasakan perasaan uang. Nah, sekarang gimana caranya, Bapak Ibu? Coba belajar untuk merasa bahagia di dalam dan tidak menggantungkan pada situasi di luar. Itu yang disebut dengan menjaga frekuensi, vibrasi, energi di level yang kita dambakan. Kalau usaha sedang turun, jangan ikut turun bersama penghasilan. Rasa kita harus dijaga di level yang kita mau. Kalau rasa kita turun, ngikuti penghasilan kita, bangkrut, Bapak Ibu. Semua orang yang bangkrut itu karena apa? Saat dia turun, terus dibicarakan. Usaha lagi turun nih, usaha lagi turun nih. Wah, semua di grup WA tahu kalau kamu lagi bangkrut. Diumumkan ke semua penjuru dunia. Bahkan setiap bertemu dengan orang, kamu senangnya cerita kebangkrutan. Padahal yang diinginkan adalah kesuksesan. Bayangkan, betapa bodohnya kita selama ini. Betapa tidak sadarnya kita selama ini. Betul apa tidak omongan saya? Nih, dibentak sedikit. Ciptakan hidup yang menyenangkan. Ciptakan masa-masa yang menyenangkan. Kitalah yang menciptakan masa-masa kita. Sebagaimana diri kita, begitu pula masa yang kita alami. Saya sudah katakan berulang kali bahwa semua realitas ini adalah proyeksi dari apa? Dari pikiran kita, dari perasaan kita di dalam. Dan kalau pikiran kita yang di dalam, pikiran dan perasaan kita di dalam baik-baik saja, tenang-tenang saja, like attracts like. Kita tidak ikut pada situasi yang di luar. Nah, kita ini gampang sekali mengikuti situasi yang di luar. Betul nggak, Bapak Ibu? Makanya orang yang paling saya kagumi di dunia ini cuman ibu saya dan bapak saya. Bapak saya bekerja sendiri, ibu saya tidak bekerja. Ibu saya benar-benar ibu rumah tangga yang hebat. Bapak saya cuman seorang pegawai perkebunan di perkebunan teh. Buruh. Anaknya 11. Dan saya tidak pernah melihat mereka bertengkar soal uang. Saya tidak pernah melihat pertengkaran ibu bapak saya selama saya hidup, selama saya jadi anaknya. Bayangkan, anak 11, 2 tahun sekali lahir, saya anak ke-7. Anak ke-7 udah kebayangkan? Kalau anak pertama dibeliin mainan, anak kedua ada bekas mainan anak pertama. Anak ketiga masih dapat cerita kalau anak pertama dulu pernah dibeliin mainan. Ceritanya masih nyampe. Dan anak ketiga, anak ke-7 cerita aja udah gak nyampe. Bapak Ibu, kita diganjar bukan atas apa yang kita kerjakan atau waktu yang kita luangkan. Perhatikan saya, kita diganjar atas takaran cinta yang kita berikan. Paham? Oke, lihat saya semuanya, lihat saya. Ada nggak orang bekerja sambil berkeluh kesah, marah-marah, kesel? Ada nggak yang gitu? Ada apa tidak? Ya siapa?
pengen tahu saya orangnya langsung. Ya. Begitu hari Senin, langsung muram. Wah, harus bekerja. Kebayang nggak itu? Ada cinta nggak dalam dirinya? Nggak ada. Kerja selalu berorientasi pada uang, 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 uang. Makanya saya bilang, kamu jangan kasbon ya sama saya. Kenapa Pak? Kamu tuh kalau kasbon, hari Senin muyung. Seolah-olah saya Sabtu tidak ngasih gaji. Padahal gajinya sudah dipotong. Kan kasbon. Makanya kalau yang nggak kasbon, beda. Peredaran darahnya lancar. Makanya kalau kasbon juga dibatasi. Ya, kasbon dibatasi. Jangan lebih dari 20% dari gaji kamu, kasbon. Nanti kamu kurang bagus. Bayangkan ya, mohon maaf. Banyak orang yang, ya, katanya. Ini gajinya sudah 90%. Ya, SK digadaikan, macam-macam. Setiap tanggal 1 terima tinggal 10%. Udah kebayang nggak seperti apa? Belum lagi tidak punya ilmu untuk memanage diri. Kemudian pikiran dan perasaan larut pada situasi. Wah, sudah kebayang ya, pinjol kayaknya ini. Bapak Ibu, kenapa saya selalu mengatakan, coba belajar dari Nabi Muhammad yang mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi basmalah fahu aqta. Kalau kamu bekerja, kata Nabi, bekerjalah karena Allah, bukan karena uang, bukan karena buruh, bukan karena kamu sedang transaksi, bukan karena kamu berharap sesuatu. Cuma satu, karena Allah. Karena saya percaya saya datang ke dunia dipakai oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya. Itu saja. Kita tidak usah mengejar-ngejar uang, biarkan uang mengejar kita. Apa saya pernah bekerja karena uang? Pernah. Rumah saya banyak, emas saya kiloan, alhamdulillah. Sampai mobil aja yang terakhir, mobil baru dibeli sebulan setengah, saking nggak bolehnya itu di tangan saya, dipinjam tetangga sampai sekarang nggak balik. Ibu bapak, rumah semuanya ludas, emas semuanya ludas, betul-betul di titik nol. Itu waktu saya sedang membangun masjid ini. Dan satu-satunya kaki saya, mobil saya yang beberapa sudah hilang, tinggal satu-satunya, baru saya beli dengan sisa uang saya, sebulan setengah itu mobil. Mau tahun baru dipinjam tetangga, sampai sekarang gak balik Bapak Ibu. Sudah saya bilang, karena ada yang keliru pada diri saya selama ini mencari uang. Makanya setelah itu saya mengubah cara hidup saya, biarlah uang mencari saya. Saya bekerja tidak karena uang lagi, saya bekerja karena ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah lewat peran saya, ilmu saya yang Allah titipkan kepada saya. Ketika saya ubah itu, saya mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, kehidupan saya berubah. Sekarang saya tidak pernah mencari rumah, rumah cari saya. Paham Bapak Ibu? Oke, perhatikan saya. Kita diganjar bukan atas apa yang kita kerjakan. Gak peduli alam semesta, kamu kerja keras, kamu kerja seperti apa, gak direken sama alam semesta. Catat itu. Yang kedua, kita diganjar bukan atas berapa lama waktu yang kita luangkan untuk bekerja. Tidak. Dan kita hanya diganjar berdasarkan berapa besar ukuran cinta yang kita tumpangkan saat kita bekerja. Bapak Ibu, di Jepang itu sampai ada riset, kalau orang melakukan sesuatu dengan cinta, bahkan masak dengan cinta, bukan sekedar lebih enak Bapak Ibu, tetapi lebih awet. Jadi kalau masak pagi-pagi sayur, suami mau makan jam 12 siang sudah basi, udah jelas nggak ada cinta. Kalau ada cinta, nggak mungkin basi. Coba nggak ada cinta, pasti motong-motongnya marah-marah. Betul nggak? Pasti nyucinya nggak bersih. Ya. Saya diajarkan kebersihan oleh kakek nenek saya. Karena apa? Kakek nenek saya bilang, kalau bikin tempe itu kata-kata kotor, pikirannya kotor, apalagi marah-marah ketika sedang membuatnya, tempe nggak jadi. Proses fermentasinya nggak jadi. Makanya kenapa tempe kakek nenek saya itu paling terkenal dulu di Garut?
Semua orang pengen beli tempe kakek nenek saya, kenapa? Waduh, tempenya itu Bapak Ibu, sampai sekarang saya belum merasakan lagi tempe kayak gitu. Enaknya itu, proses fermentasinya itu sempurna. Kakek nenek saya belum belajar energi, vibrasi, frekuensi, naon eta teu nyaho. Tapi dengan intuisinya sudah mulai bisa menangkap gitu loh, luar biasa. Belum dengar penelitian di Jepang, gak ada medsos kayak kalian, betul apa tidak? Nih saya pengen nyubit aja sama ibu-ibu yang suka marah-marah ketika masak. Ulangi, bukan berapa keras kamu bekerja, bukan berapa banyak waktu yang kamu luangkan, tapi berapa besar cinta yang kamu berikan saat kamu bekerja. Itu yang membuat kita sukses. Paham? Bapak Ibu, kalau nggak ada cinta nih, saya tidak punya cinta, tidak punya cinta, saya tidak akan meditasi, mempertajam intuisi. Saya kalau mau bicara begini aja, saya bilang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di meditasi saya bilang begitu sama Allah, ya Allah, Engkau tugaskan aku hari ini untuk ngasih pencerahan. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan di kepala mereka masing-masing. Engkau yang paling tahu ya Allah. Aku serahkan diriku seutuhnya kepadamu. Jadikan mulutku sebagai mulutmu, jadikan mataku sebagai mata, jadikan kata-kataku sebagai kata-kata. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kok ada getaran, ada energi, karena ini bukan hawa nafsu, bukan saya sedang ceramah, bukan. Saya tidak punya daya apa-apa, la haula wala quwata illa billah, kalau tidak ada sang daya yang ada dalam diri saya, kalau tidak ada sang kehadiran dalam diri saya. Bapak Ibu, saya menyediakan diri kepada Dia karena saya memiliki cinta. Gak ada cinta, ceramah ini mungkin hanya masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan. Bapak Ibu bicaralah sama anak-anak, gak ada kekuatan positif, gak ada cinta, gak akan diturut. Silakan. Apalagi cuma nyuruh-nyuruh aja, gak ada cinta. Cobalah mulai dengan kekuatan positif. Bapak Ibu sekarang tahu rumusnya? Bukan berapa keras kita bekerja, bukan berapa banyak waktu yang diluangkan, tapi berapa besar cinta yang kita masukkan di situ. Sama ketika kita memberi, bukan soal berapa yang kita berikan, tetapi seberapa besar cinta yang kita muat ke dalam pemberian itu. Bapak Ibu, kita memberi. Nanti saya tunjukkan ayat-ayatnya ya sebentar lagi. Ketika memberi, satu, jangan pernah merasa ada yang berkurang pada diri kita. Dua, berikan yang terbaik yang kita punya. Jangan ngasih bekas, jangan ngasih yang sudah tidak dipakai, jangan ngasih sesuatu yang kamu tidak makan, jangan ngasih yang busuk. Ada yang ngasih oleh-oleh sama saya, ini jeleknya saya. Sebetulnya itu tuh oleh-oleh bukan dia beli buat saya, dia itu pernah dioleh-olehin oleh orang lain, gak pas buat dia, dikasih sama saya. Kok saya bisa baca ya? Sampai istri saya suka bingung, aduh gimana nih ngingetin orang ini, keseringan dia. Akhirnya saya ingetin, nanti kamu kalau mau ngasih sama saya, ya, coba belajar memberi dari hati kamu, saya bilang. Rupanya kesinggung mungkin ya, kesadarannya, nangis depan saya, minta ampun-ampunan. Padahal saya juga, ya kalau bisa gitu, dari hati lah gitu. Nih kalian juga ada di sini suka begitu, ngasih parcel sama orang lain, mindahin tempat aja karena kamu nggak suka. Saya tahu orang-orangnya di sini satu-satu. Ya, kalau mau memberi, nanti kata Allah, ada ayatnya di Quran, memberilah yang kamu cintai, memberi yang terbaik. Tapi syaratnya ketika memberi, jangan berharap kembali. Ya, keindahan hidup adalah saat kita mengedepankan cinta, maka seluruh uang yang kita butuhkan pun secara lengkap akan datang kepada kita. Perhatikan Bapak Ibu, sekarang bebaskan pikiran tentang uang, harta, apapun. Tetapi kita fokus, kita melakukan apapun karena cinta. Ingat ya, karena apa? Cinta. Cinta itu tanpa syarat.
Tanpa syarat ya Bapak Ibu, tanpa syarat. Perhatikan saya, gimana caranya supaya cinta tanpa syarat? Dengarkan kata-kata saya. Aku mencintaimu karena sesungguhnya aku berada dalam dirimu. Udah, mantranya udah masuk ya? Apa mantranya? Aku mencintaimu karena sesungguhnya aku berada dalam dirimu. Paham apa tidak? Ya, ingat ya, Allah itu meliputi diriku, meliputi dirimu. Aku mencintaimu karena aku berada dalam dirimu. Itu mantra saya. Mantra saya begitu. Makanya tanpa syarat, tidak pernah minta balasan, tidak transaksional. Apa yang terjadi? Semua orang yang berbuat kebaikan karena ingin mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda, dia sedang digerakkan oleh rasa kekurangan. Rasa kekurangan bukan cinta. Cinta itu rasa berkelimpahan. Ini saya buka sedikit-sedikit ya rahasianya. Wah, makanya beruntung kalian yang datang hari ini, ya. Luar biasa. Biasa nggak ngasih sama orang pengen dapat balasan? Ya, apalagi ya kita dengar kajian-kajian, maaf, yang mengatasnamakan agama dan Tuhan. Kalau kita sedekah katanya akan dilipat gandakan. Begitu kita berpikir dilipat gandakan, kita ini sudah berpikir kekurangan. Dan orang yang seperti ini sedekahnya bangkrut. Makanya banyak orang yang bertanya pada saya, kok saya sudah sedekah banyak, tapi saya malah jadi bangkrut. Nah loh, karena sedekahmu itu tidak pakai cinta. Kamu sedekah berbasis kekurangan, digerakkan oleh rasa ketakutan. Lihat saya semuanya. Kamu sedekah karena kamu ingin melipat gandakan uangmu, tapi caranya salah. Syukur itu tanpa syarat. Oke? Baik, sekarang kita lihat ya. Ini surat Al-Imran nih Bapak Ibu, ayat 92. Perhatikan kata-kata saya, perhatikan sepenuhnya. Yang tadi itu hasil riset neuroscience. Yang tadi, statement tadi itu hasil riset. Itu sudah disarikan dalam perjalanan yang sangat panjang Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat kitab sucinya. Hebat. Saya tuh kadang-kadang melihat ya, kok orang-orang yang bergerak di neuroscience, riset tentang psikologi, macam-macam, mereka ini bahkan tidak pernah cerita agama, tidak pernah cerita Tuhan, tapi mereka begitu luar biasa, bisa menyimpulkan kata-kata bijak yang hebat buat kita. Lah kita yang tahu ayatnya malah, Bapak Ibu, mohon maaf, ada yang harus dirubah cara kita belajar itu. Jangan cuman asal ikut ceramah. Apalagi, wah yang penting saya ngaji aja, apapun yang dikaji nggak peduli, karena saya sudah dapat pahala. Duduk di masjid aja, wih pahalanya. Gitu saya tanya, pahala itu apa Bu? Ting naon. Saya gini pikain aja ningali kasih pahala. Yang saya tahu mah pahala teh pahala kencana. Bis. Padahal dalam bahasa Arab tuh nggak ada, Bapak Ibu, pahala tuh nggak ada. Dalam bahasa Arab adanya ajrun. Ajrun itu zat. Zat. Pahala yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Allah. Tah eta. Sok kumaha carana supaya dugi ka dieu tah ngaos teh. Makanya pernah enggak ada pengumuman, Bapak Ibu, barang siapa yang ikut kajian di Miskatul Anwar setiap jam 9 pagi yang disampaikan oleh saya, insya Allah dapat pahala. Pernah nggak ada pengumuman begitu? Rek datang heug itu juga kajian. Saya tidak pernah iklan. Bahkan sekarang saya bilang itu iklan undangan pengajian di YouTube hapus saja, nggak usah. Rek datang heug itu kajian. Belajar untuk datang karena digerakkan oleh kesadaran. Belajar untuk datang karena ada cinta, ingin berubah gitu. Bukan karena pahala, bukan karena surga, bukan takut masuk neraka. Nggak ada di sini, gitu-gitu. Coba mulai dari situ, ya. Betul? Nah, orang yang pengen surga nanti itu sebetulnya karena putus asa aja. Putus asa, ayeuna susah. Sugan, jeung sugan, jaga. Ayeuna we geus ripuh, komo jaga tuh, betul? Iya, kan yang menentukan masa depan tuh hari ini.
Makanya saya bilang, hiduplah di sini hari ini sekarang dengan kesadaran, ya. Bahagia itu tidak usah digantungkan pada situasi. Bahagia itu adalah pilihan. Pilihan, ya, dalam diri kita. Yuk, perhatikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan hatta hingga tunfiku mimma tuhibun, hingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, yang kamu senangi, yang kamu butuh. Begitu. Kalau mau ngasih baju sama orang, jangan baju bekas. Dikasih judul lagi, ini bekas juga layak pakai. Kan kumana ya nggak dipakai. Hayang nyiwit saya maka jelema gitu. Udah gitu ngakunya dermawan lagi. Dermawan mana? Dia itu buang sampah dengan berpura-pura dermawan. Betul nggak? Kalau mau ngasih nih orang di jalan, jangan uang yang kamu nggak pakai. Itu uang yang 500 perak, 1000 perak itu yang nunggak gorolong teh. Kumana kayak nggak dipakai. Tepayu. Coba belajar ngasih itu sesuatu yang orang lain kalau pakai itu manfaat. Cenah kadengin ya kuno paralit. Dan kalau masih begitu hidup kita, Bapak Ibu percaya sama saya, itu uang hese. Karena apa? Merege hese. Bahasa India nama gitu. Uang itu menyenangi orang-orang yang bahagia ketika memberi. Ketika dia itu bahagia, tidak merasa berkurang, terus merasa berkelimpahan. Nah, uang itu rindu sama orang-orang kayak gitu. Ini model-model yang tadi itu. Uang boro-boro rindu hayang panggih gente. Ini saya sedang berbicara sains nih Bapak Ibu, sains. Tapi saya coba gunakan pakai bahasa pasar, bahasa yang gampang dipahami. Sugan atau robah maneh teh. Hayang beunghar eta kalakuan kitu wae. Hitungan mun mere teh. Betul nggak? Dan kalau sudah ngasih tuh diingat-ingat, itu baju dari saya 10 tahun yang lalu. Perhatikan ayatnya Bapak Ibu. Ini keren nggak ayat ini? Keren. Ini ayat dibuat dalam satu buku, namanya Letting Go, yang nulis David Hawkins. Dia nggak ngerti ayat ini, tapi isi buku Letting Go itu persis ayat ini. David Hawkins mengatakan, kalau kamu ingin berkelimpahan, masuklah frekuensi cinta dan syukur. Itu bahasa David Hawkins. Ini ayatnya tiba heula geus aya. David Hawkins can lahir kayak geus saya. Sing ngalarti itu maneh teh. Saya saking sayang sama kalian itu. Aduh, gimana ya? Udah kerja keras, waktu banyak. Hari duit kurang wae. Kajian piknik makal. Geus makal teh eta sare di mobil. Ya Allah. Tos di mana, Bu? Pangandaran aya. Berapa hari? 3 hari. Ngapain san? Ngojay. Nginep di mana? Di mobil. Restoran mana? Makal. Ya Allah. Ini kayak gini-gini nih. Kayak gini-gini ya. Nah, nanti saya kasih tahu nanti ada hasil riset lagi itu. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah tahu, Bapak Ibu. Nih, dengerin saya. Waktu kita menafkahkan sesuatu itu, kita tuh tahu, ieu teh urut lain. Ieu teh kapake henteu. Tahu kita itu. Cuman kita cari pembenaran, seolah-olah kita dermawan. Udah gitu pakai judul, nggak apa-apa ya katanya, ayah guru. Naon? Sedikit juga yang penting ikhlas. Aduh. Ciri orang ikhlas tuh banyak ngasihnya, saya bilang. Saeutik mah teu ikhlas. Eta geus saeutik teh hayang disebut ikhlas. Hayang nyiwit teh ka jelema kitu teh. Matak teu beunghar-beunghar oge. Teu boleh susah tiap panggih teh. Aduh.
Paham Bapak Ibu? Dari tadi ketawa-ketawa kenapa? Baru masak? Hah, bagus. Ini hari kebangkitan tuh ini. Bangkit. Oh ternyata itu saya. Ketika saya, oh pantesan. Ya. Terus kita berantem soal hitungan uang. Tidak nambah-nambah. Hidup tidak berkelimpahan. Karena apa? Kita yang telah mengundang semua ketidakberlimpahan ke dalam hidup kita. Kenapa? Ada yang salah di sini. Jadi kata Allah apa? Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan. Gak sampai. Tidak disebut kebajikan kata Allah. Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Coba belajar ya. Ya, masukkan uang yang kita butuh. 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan. Ya, coba ngasih itu yang pantas. Saat ngasih, tong ditinggali duit. Nah. Lihat kebahagiaan orang yang dikasih. Jika perlu kamu bilang, terima kasih. Kamu sudah membuat saya bahagia. Kalau tidak ada yang bisa saya beri, uang ini tidak membuat saya bahagia. Nah, uang itu langsung rindu sama kalian. Nih, saya kasih tahu ilmunya. Saya selalu bawa uang. Kenapa? Karena sudah niat, nanti saya mau ngasih uang. Kalau uang sudah masuk di sini, udah dikeluarkan dari, udah masuk saku ini, saya nggak pernah bawa ke rumah lagi. Pasti nanti akan saya habiskan. Dan saya kalau mengasih uang, saya gini modelnya. Ini yang depan, yang Pak Karno ini, Pak Hatta, ini saya imajinasikan keberlimpahan. Yang belakangnya bukan keberlimpahan. Karena uang ini menjadi satu, karena menyatu antara positif dan negatif, keberlimpahan dan ketidakberlimpahan, cinta dan ketiadaan cinta. Makanya saya kalau ngasih uang, itu saya tidak pernah salah. Jadi kalau ngasih uang begini, sini. Kamu nggak akan kaya. Nah, ini calon orang kaya benar. Nih kalau ngasih uang ini nih, ya. Saya ngasihnya tidak terbalik. Yang saya berikan ini bagian depannya. Keberlimpahan. Terima. Keberlimpahan bagi saya. Keberlimpahan. Ya. Jadi saya tadi bilang sama uang, ya. Bahagiakan dulu orang lain. Nanti udah ada di sini lagi tuh uang itu. Di sini lagi, ya. Kalau sudah selesai membahagiakan orang, kamu balik lagi bawa teman-temanmu. Gitu. Jadi ngasih uang juga ada caranya. Udah ngasih uang? Siapa lagi? Maju. Ini dia aja mau dikasih uang, ya Allah. Ini buat kamu. Nah, kalau ngasih gitu, jangan dong, Ayah. Nah, kalau ngasih itu salah. Suami ngasih uang sama istri, ya. Hese gawe. Ini yang sebelah sini kasih tahu. Kalau ngasih uang, makasih ya. Makasih sudah menerima kebaikan saya. Gitu. Siapa lagi? Udah maju. Ya, ya terima kasih ya. Kamu sudah menerima kebaikan saya. Terima kasih kamu sudah menerima kebaikan saya. Iya nu cari cing wae eueuh kahayang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Awas, awas, awas. Terima kasih. Mundur dulu. Terima kasih. 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 Siap, sudah ya. Satu. Oke, sudah ya. Sudah ya. Oke, perhatikan Oke, saya. Ya. Coba kalian lihat yang terima uang bahagia? Lebih bahagia lagi saya. Lebih bahagia lagi saya. Gitu. Rajin mere, kaduhung tah kamera mere kasih eta. Tuh. Kalau ngasih ya ngasih, los. Coba perhatikan saya. Belajar begitu. Mau belajar begitu? Iya. Tadi yang terima uang bahagia nggak? Coba, mohon maaf. Yang saya kasih itu jumlahnya tidak banyak. Tapi cinta saya yang saya tumpangkan di situ besar sekali. Saya menumpangkan cinta loh, bukan ngasih uang.
dan tidak memberi uang saya tadi, karena semua pemberian buat diri saya sendiri. Pengumuman para lihat lihat saya lagi. Sukses itu bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaanlah merupakan kunci sukses. Nih lihat saya semua, jangan nunggu sukses untuk bahagia. Udah bahagia sekarang aja. Sukses sudah menunggu Anda. Orang yang baru bahagia ketika sukses, nih saya kasih tahu, selamanya kamu nggak akan sukses. Di situ-situ aja. Karena di sini nih ya, di jantung ini ada medan elektromagnetik yang kekuatannya 5.000 kali, belum dikirim ke sini. Di sininya gak bebas. Saya kalau ditanya berapa uang tadi yang saya keluarkan, saya juga nggak tahu. Karena saya kalau ngambil uang ya sudah, saya ngambil, saya masukkan, dan saya niatkan. Pokoknya kalau sudah di sini, ya harus habis. Paham? Oke. Bila kita merasa benar-benar senang akan suatu sukses, ini belum sukses, tapi sudah merasa senang sebelum sukses. Nah, tak peduli sukses itu milik siapa, kita telah melekatkan sukses itu kepada diri kita sendiri. Makanya kalau lihat orang mobilnya bagus, bukan kamu bandingkan, bukan merasa kecil hati, aduh mobil saya gini, udah parkirnya di bawah pohon nangka aja. Bukan gitu, nggak usah dibandingkan. Tetapi rasakan kebahagiaan orang lain yang mobilnya lebih bagus dari kita. Besok-besok mobilmu ganti tuh, gitu caranya. Ini ilmu mahal. Tebarkan kepedulian, kebaikan, pengertian, cinta. Belajar kepedulian, kebaikan, pengertian, cinta kepada siapapun. Sekecil apapun kepedulian itu, dan lakukanlah semuanya tanpa pamrih. Saya kasih tahu sama kalian semua, hidupmu tidak akan sama lagi. Kepedulian, pengertian, cinta, kebaikan, tapi melakukannya harus tanpa pamrih. Perhatikan saya, hidupmu beberapa saat ke depan sudah tidak akan sama lagi. Bentuknya apa? Silahkan bentuknya apa saja. Bentuknya apa saja. Kecil-kecilan di rumah sekarang. Kalau masak lebihkan. Coba, lebihkan. Tapi lebihkan cinta dasarnya, bukan ingin kenyang, bukan. Dan kalau bisa membaginya sebelum kamu makan. Bukan setelah makan kenyang ada sisa baru dibagi. Itu bukan cinta. Itu ketiadaan cinta. Bagikan sebelum kamu makan. Kalau membaginya setelah kamu makan karena kamu sudah kenyang apalagi sampai muntah, bukan cinta. Nih, perhatikan saya. Ini hal-hal kecil. Kecil nggak? Tapi dahsyat. Saya sedang mengajarkan bagaimana menumpangkan cinta pada sebuah pemberian. Jadi apa bedanya orang yang berkelimpahan dengan orang yang kekurangan? Sederhana. Perasaan cintanya yang berkelimpahan lebih besar. Gitu aja. Yang kekurangan itu dia mengalami ketiadaan cinta. Sangat berhitung. Saya pernah naik mobil. Di situ ada suami istri. Ini pengalaman saya. Teman ya. Suaminya itu ngasih uang beberapa kali kepada orang yang di jalan. Ternyata istrinya marah besar di depan saya. Masih di mobil. Saya melihat, oh pantas. Hidupnya gitu-gitu aja. Padahal sudah banting tulang, sampai tulang juga dibanting-banting. Bapak Ibu, di dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 55, Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Dengarkan kata-kata saya. Ini cara berdoa yang diajarkan Al-Quran. Dan saya kok melihat cara berdoa yang selama ini saya lihat di masyarakat, kok nggak cocok ya dengan ayat ini. Ternyata di Quran cuma 2. Kalau kamu ingin berdoa kepada Tuhanmu, kata Quran, 1 tadoru,
Harus penuh rasa hormat. Yang kedua, tersembunyi. Khufyah. Itu cara berdoa. Gak ada di ayat lain cara berdoa, cuma di ayat ini. Catat tuh, Al-A'raf surat ke-7 ayat 55. Bapak Ibu, perhatikan ini. Barangkali saking sibuknya Bapak Ibu belum pernah baca ayat ini. Saking rajinnya baca Quran sampai tidak ada jeda. Pokoknya yang penting tamat supaya dapat surga. Sampai pesannya nggak dapat. Lihat saya semuanya. Jadi berdoa itu ternyata dua. Satu, tadoru, penuh rasa hormat. Yang kedua, sekarang mau nanya, Bapak Ibu, tahuan mana Bapak Ibu dengan Allah? Yang benar. Tahuan Allah? Oke. Kenapa tuh Bapak Ibu suka ngatur-ngatur Allah? Jawab dong. Karena diajarkannya begitu, betul nggak? Itu. Saya juga terkejut ketika saya membaca kamus bahasa Arab. Ini kan di Quran. Coba, ud'u ila sabili robika. Ud'u, kan artinya mengajak. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Itu banyak tuh kata ud'u gitu. Jadi doa dalam bahasa Arab. Ini saya juga terkejut ketika baca kamus. Ternyata doa itu bukan permintaan. Doa itu ternyata undangan, ajakan. Allah itu ingin dilibatkan, disertakan sebetulnya. Ingin dirasakan kehadirannya kalau beliau itu ada. Kenapa kamu mesti khawatir gitu? Makanya cocok dengan temuan neuroscience. Ternyata doa itu yang dikabulkan, bukan yang kamu ingini, tapi yang kamu yakini. Apa yang kamu yakini? Yang diimajinasi oleh pikiran kita, yang sudah diberi energi oleh rasa kita. Itu doa. Jadi doa itu apa? Doa itu sebetulnya getaran. Doa itu vibrasi. Makanya kenapa ada ibu tempo hari yang dari Manado itu masih ingat? Beliau sharing, asalnya mengatur-ngatur Tuhan, dia ubah doanya. Terima kasih Tuhan, omsetku sudah 1 miliar. Dan dia merasakan seolah-olah omsetnya setiap hari 1 miliar, benar-benar 1 miliar. Itu yang disebut dengan syukur, cinta. Nah, sekarang saya mau nanya. Jadi doa itu harus tadoru, kata Allah. Penuh rasa hormat. Kalau penuh rasa hormat, ya berikan penghormatan kepada Allah yang Maha tahu segalanya. Bukan kita lah mengatur-ngaturnya. Ketika Allah ngikuti keinginan kita disebut dikabul. Ketika nggak ngikutin keinginan kita, Allah tidak mengkabul. Makanya doa dibagi dua. Ada yang dikabul, tidak dikabul. Ya Allah, saya tidak menemukan itu di Quran. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibuli. Di Quran tidak ada doa yang tidak dikabul. Semua doa dikabul, tapi doa itu bukan keinginanmu. Doa itu adalah getaran yang sampai kepada Allah. Lihat saya semuanya. Di sini menginginkan uang, tapi getaran tentang uang negatif di sini. Itu yang nyampe kepada Allah. Jadi bukan doa itu tidak dikabul. Semua doa sudah dikabul, tapi yang dikabulkan yang frekuensinya paling kuat. Contoh, lihat saya semuanya. Pengen pasangan lebih baik. Doanya tentang pasangan baik 5 kali. Ari ngobrolkeun kagorengan eta 1000 kali, tak eta anu terkabul. Bilang aja sama Allah, doa saya tidak dikabul. Dikabul. Cuman yang direstui yang paling tinggi frekuensinya. Paham sekarang? Makanya itu kumpulan doa-doa mustajab itu udah dikumpulin aja, kasih saya semua. Biar di kilo. Udah gitu ada tempat-tempat mustajab. Wah, tambah lagi nih. Seolah-olah Allah tuh cuma di mustajam. Apa? Multajam tuh? Multajam. Multajam itu tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Waduh, itu tempat di sana sempit banget. Ada yang gelantungan. Karena itu tempat yang paling mustajab. Pengkabulan doa. Makanya pergi haji, pergi umroh. Tujuannya udah jelas. Ingin lebih ngatur lagi Allah, biar Allah tunduk patuh sama keinginan kita. Sukses ngatur Allah.
Emang Allah bisa diatur? Sesungguhnya Bapak Ibu, Allah adalah energi universal tanpa batas di semesta ini. Dia hanya menangkap energi, vibrasi, frekuensi yang kita getarkan kepada beliau. Mana yang paling kuat, itu yang akan terjadi. Paham? Jadi semua doa dikabul? Baru sadar sekarang. Ulangi, semua doa dikabul? Mana yang dikabul? Yang paling tinggi frekuensinya, energinya, vibrasinya. Kita minta sesuatu pada Allah, tapi keraguan paling besar, keraguan yang dikabul. Dikabul nggak? Dikabul. Mana yang dikabul? Yang paling besar energinya. Ulangi kata-kata saya. Masa Quran salah? Ulah jelas kok di Quran. Wal yastajibuli. Ya. Tapi harus diikuti. Ikuti hukum semesta. Uduni astajib lakum. Siapa yang berdoa kepadaku pasti dikabul. Itu ayatnya. Keren? Ada nggak doa tidak dikabul di Quran? Gak ada. Paham sekarang? Paham? Baru sadar? Semua doa dikabul? Oke. Doa apa tadi? Getaran, frekuensi, vibrasi, energi yang terkuat yang kita pancarkan pada semesta. Clear sampai sini? Kok saya nggak sukses? Nah, coba kamu berpikir sukses berapa kali sehari semalam? Tapi berpikir gagal berapa kali? Coba cerita kegagalan pada tetangga berapa kali? Cerita kegagalan teman arisan berapa kali? Ngundang orang ke rumah hanya untuk seminar kegagalan berapa kali? Mana akan dikabul? Kesuksesan kegagalan dikabul nggak doa kita? Bener gak ayat tadi? Ud'uni astajib lakum. Bener? Nah itu baru ngaji waras. Gak ada doa tidak dikabul. Kalau begitu, sekarang saya miskin, pengkabulan doa? Jawab. Doa siapa? Karena pikiran kita, perasaan kita miskin. Ya miskin. Begitu mau cari baju, cari versi paling murah. Miskin gak itu? Bukan versi yang paling baik, yang bermutu, bukan yang paling nyaman, cari yang termurah. Begitu dipakai, iya. Paham maksud saya? Ada yang kayak gitu? Iya. Kalau pergi-pergi dengan orang, pengen gratisan. Betul nggak? Tangannya selalu di bawah, gak pernah di atas. Ya, perasaannya seperti itu. Ya itu yang akan dikabul. Sekarang saya nanya sekali lagi, orang ada yang kaya, dikabul? Kabul. Orang ada yang miskin, dikabul? Kabul. Jadi kaya pengkabulan, miskin pengkabulan. Karena itu frekuensi yang dia pancarkan. Clear sekarang? Oke, milih yang mana Bapak Ibu? Kaya apa miskin? Pancarkan frekuensi apa? Frekuensi kaya, kesadaran kaya. Apa kesadaran kaya? Alam semesta ini kaya, tanpa batas, tidak akan pernah kurang, pasti selalu cukup. Semua orang di semesta ini kaya, Allah yang maha kaya tidak berkurang kekayaannya. Begitu, itu namanya kesadaran kaya. Kalau sudah memiliki kesadaran kaya, pasti kaya. Kalau merasa kayaknya harta kita itu terkumpul di bapak itu tuh, oh itu berpikir terbatas itu. Ya, orang kayak gini cuman iri, dengki, hasad. Lihat hidupnya. Mohon maaf, benar kata Sayyidina Ali, penyakit orang miskin itu adalah iri hati. Jadi yang pertama harus tadarru. Tadarru penuh rasa hormat. Yuk, percayakan dia maha luas, dia maha kaya, dia maha tahu, dia maha segalanya. Stop mengatur-ngatur dia. Itu namanya tadarru. Yang kedua, wa khufyatan, tersembunyi. Kalau tersembunyi, terdengar? Terdengar? Tidak terdengar, karena doa yang sebenarnya adalah getaran, energi, frekuensi, vibrasi. Tersembunyi? Ada apa tiada? Tidak berwujud kata-kata, tetapi tersembunyi. Satu keyakinan yang kuat, saya pasti sehat, saya pasti berkelimpahan. Pernah nggak Bapak Ibu mendengarkan kajian ayat ini?
Di mana? Nah, di sini. Jadi yang, mohon maaf Bapak Ibu, yang suka gini gitu ya, apalagi gini itu, saya juga mikir itu di mana gitu. Saya tidak menemukan ayat kecuali di sinetron. Biasanya di belakang unta kan, di padang pasir, buat tongkat biasanya. Makin tinggi seolah-olah kita makin disegani sama Allah, biar Allah bisa bertekuk lutut di ambisi kita. Ulangi sekali lagi, ya, perbesar frekuensi, vibrasi, energi di frekuensi yang kita dambakan. Silakan Bapak Ibu, ulang-ulang, perbesar volumenya. Itu yang disebut dengan wakhufyatan. Keren gak ayat ini? Bersyukur gak bisa ngaji hari ini? Wah. Kalian baca ya rujak, ya rojak. Udah sampai putus itu tasbih. Ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak. Saking gak dikabul-kabul, jadi udah mulai putus asa, jadi rujak. Itu frekuensi apa itu? Yang disebarkan frekuensi putus asa. Seolah-olah Allah jauh, seolah-olah Allah tidak mendengar, begitu? Karena kita dari sejak awal diajarkan seolah-olah Allah itu suatu entitas yang terpisah dari diri kita. Kita tidak paham. Di Quran Allah mengatakan, wa huwa ma'akum. Aku kan bersama kamu. Kenapa kamu merasa terpisah dariku? Kenapa harus begini? Paham ayat ini? Oke. Bapak Ibu, ingat ya, harta uang bukan tujuan. Bahkan harta uang bisa dilompati. Bisa? Bisa. Tapi orang yang punya keyakinan bahwa segala sesuatu itu harus dihadirkan oleh uang, dia akan mencari uang. Padahal kalau uang setelah ada, kan gak pernah dipakai uang. Saya pakai baju gak pakai uang. Saya pakai laptop gak pakai uang. Saya mau bangun masjid ini pakai semen, pakai batu, bata, mana coba? Betul nggak? Apakah uang pernah hilang? Tidak. Uang itu hanya jalan-jalan dari dompet ke dompet. Lihat saya semuanya. Uang itu hanya jalan-jalan dari dompet ke dompet. Kalau dia jalan-jalan, suatu saat pasti masuk lagi di dompet saya. Kalau rindu uangnya, betul nggak? Ya kan cuma jalan-jalan aja. Saya pernah itu, saya tanda itu uang beberapa, kemudian saya bagikan itu. Itu kurang lebih beberapa tahun itu saya masih ingat tanda tangan saya. Balik lagi tuh uang, delecek. Bahkan saya itu lagi ngitung uang itu, ya, ngambil uang cash dari bank, itu keselip tuh, wah, uang saya. Jadi di situ saya membuktikan bahwa uang itu tidak pernah hilang, hanya jalan-jalan kan, betul nggak? Iya, uang itu nggak pernah dipakai Bapak Ibu. Loh, kenapa kita mencari uang? Uang itu alat, bukan tujuan. Ada nggak orang makan uang? Nggak ada. Kalian kan makan nasi, betul nggak? Ikan, betul nggak? Bisa nggak di bypass? Bisa. Saya sudah punya keyakinan. Ada uang, nggak ada uang, avocado ada di rumah saya. Dusaan avocado tanpa uang. Ada uang, nggak ada uang, mobil ada di rumah saya. Saya sudah buktikan. Saya dikirim mobil tanpa uang. Ada uang, nggak ada uang, ya. Baju ada di lemari saya. Saya sekarang bingung pakai baju. Lemari udah penuh. Banyak yang ngasih. Ya. Ada yang ngasih. Ayah, tolong ya. Kok baju saya belum dipakai-pakai? Di itu belum ada. Makin gak saya pakai. Ternyata pengen iklan lewat saya. Nanti kalau saya lupa pakai baju itu, baru saya pakai. Ya, itu. Jadi sudah ada muatan dari awal. Itu kalau mau ngasih, ngasih aja. Coba belajar begitu ya. Ya. Jadi uang tujuan atau alat? Ingat, jangan berfokus pada uang. Makanya segala sesuatu bisa di-bypass. Nah, tidak boleh melanggar hukum alam. Jangan menempatkan uang di atas Allah, di atas cinta, di atas kekuatan positif. Perhatikan saya. Ada nggak orang yang cari uang menyakiti orang lain? Ada nggak orang yang cari uang menipu orang lain? Banyak? Lihat kehidupannya.
semua yang melanggar hukum cinta, hukum alam, dia tidak akan pernah mendapatkan keberkahan. Jadi mulai sekarang, jangan percaya kalau ada orang yang ngiming-ngiming, ini, uang besar ini dengan cara pintas. Jangan percaya. Itu semua pasti penipuan. Apalagi melipat gandakan uang. Wah, pakai ayam hitam, domba hitam, kuda hitam, sapi hitam, serba hitam. Itu pasti masuk ke dunia hitam. Ya, Bapak Ibu. Oke, perhatikan saya semuanya. Bagaimana supaya kita bebas dari kefakiran tadi? Karena kefakiran itu berpotensi untuk mengantarkan kita pada kekafiran. Ujungnya kita akan terlibat dalam sebuah frekuensi rendah. Ya, terjebak di frekuensi rendah, itu sisa kubur itu. Bapak Ibu, makanya banyak orang yang pura-pura di luar seolah-olah bahagia, padahal di sininya menderita. Banyak yang gitu. Itu siksa kubur itu. Karena apa? Nggak selaras. Pikiran, perkataan, dan tindakannya nggak selaras. Satu, miliki keseimbangan antara doa dan usaha. Tadi sudah saya ajarkan bagaimana meningkatkan volume perasaan terhadap uang. Ya. Tapi jangan sampai mengerjakan sesuatu demi uang. Ingat ya, demi Allah, karena Allah. Uang pasti mencari kita. Ya. Nah. Jadi memiliki keseimbangan antara doa dan usaha. Apa doa tadi? Getaran, frekuensi, vibrasi, energi. Kita pertahankan di dimensi yang kita mau. Oke? Percaya kalau Allah Maha Kaya? Yes. Kalau Maha berarti sekalipun semua manusia di bumi ini kaya raya, tidak akan berkurang kekayaan Allah. Nggak usah takut. Makanya jangan iri sama orang kaya, karena kekayaan itu sebetulnya tanpa batas. Nah, mereka yang selalu memiliki keyakinan kalau kekayaan itu berbatas, hati-hati. Perhatikan ayat Quran surat Al-Hadid ayat ke-24. Orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir, dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi Allah berulang kali mengatakan, fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Ya. Orang kikir akan menyuruh manusia berbuat kikir. Makanya Bapak Ibu, perhatikan saya. Silakan bergaul dengan orang yang kikir, yang suka hitung-hitungan. Pasti kalian kecepretan tuh sifatnya. Ya, ingat ya, orang kikir itu bermental miskin. Perasaannya miskin. Ketika dia memberi, ada yang berkurang dalam dirinya. Ya. Saya praktek tingkatannya udah dalam banget, tapi saya tidak akan bagikan. Saya udah coba praktek yang lebih dalam lagi, lebih ekstrim lagi. Ya, ini ayat-ayat ini, wah ternyata luar biasa. Makanya Bapak Ibu, ayat-ayat Al-Quran itu harus dipraktekkan, bukan dihafalkan Arabnya. Buat apa? Kalau kita nggak dapat petunjuknya, ya hafalan itu tidak akan bisa menolong kita. Yang berikutnya, jaga keseimbangan berkarya dan berbagi. Ingat saya, setiap berkarya harus ada keinginan untuk berbagi. Awas. Kalau berkarya harus ada keinginan untuk berbagi. Perhatikan saya. Kalau Bapak Ibu berkarya, apalagi hanya untuk diri sendiri, uang tidak rindu. Tapi kalau berkarya sudah ada keinginan berbagi. Lihat saya semuanya. Setiap kita melakukan apa, karena ada niat ingin berbagi. Saya ingin berbisnis karena saya ingin berbagi. Saya ingin bikin usaha karena saya ingin berbagi. Perhatikan saya. Uang rindu. Selanjutnya, hati-hati. Jangan pernah bilang uang, harta adalah penghalang spiritual. Kan sekarang ini banyak yang mengajarkan kalau uang, harta katanya penghalang masuk surga. Benar-benar itu uang dan harta tidak akan rindu sama kamu. Sekarang jadikanlah uang dan harta bagi saya adalah pendorong saya masuk surga. Kenapa? Bukankah saya bisa melihat kebahagiaan orang dengan berbagi? Aneh ya. Banyak yang suka ceramah agama, ya, anti terhadap dunia. Tapi giliran rajaban, muludan, minta sumbangan. Karena loba duit dia minta sumbangan teh. Apa saya tama? Tekan loba duit. Padahal tiap hari mah khutbahnya menjelek-jelekan. Betul nggak? Oh, kasihan tuh bapak ini ngurusi dunia terus. Oh. Makanya jangan suka usil ya sama orang lain, ya. Emang tugas kita ke dunia ini ngurusi apa sih? Kan ngurusi dunia. Oke, ngurusi akhirat mah di akhirat. Ya. Tugas kita di dunia ngurusi apa? Ngurusi dunia dengan bekal spiritual.
Kita ini adalah makhluk akhirat yang sedang dikaryakan di dunia. Makanya urusi dunia dengan bekal akhirat. Itu yang benar. Ngurusi dunia kalau berbekal akhirat pasti berlaku adil, tidak akan menyakiti orang, tidak akan merampok hak orang. Gitu baru benar. Paham? Oke. Lanjut. Setiap usaha, coba jangan melekat pada hasil. Kenapa? Kalau melekat pada hasil, kita tidak punya kemungkinan lain. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu berbuat baik, berharap kebaikan dari orang itu. Berarti tidak ada kemungkinan dong kebaikan dari orang yang lain. Betul nggak? Tapi kalau kita berbuat baik kepada si A, dilepaskan, mungkin kebaikan dari B, dari C, dari D, dari E, dari F, sampai Z. Kemungkinannya lebih banyak. Nah, perhatikan saya. Kita selama ini sering menyempitkan kemungkinan. Betul? Iya. Bahkan orang yang kerjanya hanya untuk uang. Perhatikan. Uang dia hanya dari tempat kerja itu. Tidak dari tempat lain. Tidak berlaku ayat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib bagi dia. Yang berikutnya, pancarkan energi, frekuensi, vibrasi di dimensi syukur dan cinta. Selalu bahagia, tidak ada emosi negatif, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Nih, bereskan di dalam. Jadi ternyata Bapak Ibu ya, untuk menjadi kaya aja syaratnya banyak. Tetapi kalau kita mau menyembuhkan diri kita ke dalam, percaya sama saya, luar biasa. Oke. Ya. Makanya Allah mengatakan di Quran surat Al-Baqarah nih, catat ya. Al-Baqarah 263. Qaulum ma'rufun wa magfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha ada. Wallahu ghaniyun halim. Perkataan yang baik dan memberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Bapak Ibu, coba ya. Wah, kalau begitu saya mah sekarang gak akan sedekah. Mau berkata yang baik aja sama minta maaf. Karena itu lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan. Bukan itu maksudnya. Kalau kamu sedekah harus dengan perkataan yang baik. Itu memahaminya. Ini banyak yang keliru memahami ayat ini. Udah kalau gitu saya mau berkata baik aja dan memaafkan. Tambah pelit kamu. Betul nggak? Karena katanya itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi oleh perkataan yang menyakitkan. Ini Allah maksudnya kalau kamu sedekah jangan menyakitkan. Ya. Kalau mau sedekah jangan menyakitkan. Bapak Ibu, ya. Saya tadi bukan mau menyakitkan karena tidak ada rencana. Kenapa? Yang dibagi uang cuma sebagian, gak semua. Ya, bukan mau menyakitkan, bukan. Tadi kan saya memang memanggil aja yang mau ke depan. Nih, dipanggil ke depan gak mau. Tapi saya juga kewalahan tadi, ternyata kalian, ya Allah, sampai mau runtuh ini. Kalian itu luar biasa ya. Katanya tangan di atas. Ternyata saya ngajar ngaji hari ini gagal itu ya. Katanya tangan di atas tadi. Giliran saya tangannya di atas, yang di bawah rebutan. Jadi saya pernah waktu itu ya bagi sembako, saya bagi sembakonya nggak mau di suatu tempat. Jadi begitu ada tempat yang kelihatannya oleh saya butuh, saya berhenti mobilnya situ. Wah, luar biasa itu. Saya langsung berhenti di Cimindi tuh, di bawah jalan layang itu. Saya ngeluarin sembako itu. Awalnya cuma 5-6 orang, tiba-tiba Gojek berhenti di situ, ini berhenti di situ. Wah, jalan macet. Tiba-tiba saya kejepit itu, nggak bisa ini lagi. Waduh, saya bilang luar biasa ya. Ya, seperti itu ya. Ya, saya cuma melihat itu juga bukan kesalahan. Mohon maaf Bapak Ibu. Bayangkan ya selama ini kita belajar agama dari kecil, bahkan diajarkan untuk menerima takdir, bukan menciptakan takdir. Maaf ya. Betul nggak? Dari kecil kan diajarkan menerima takdir gitu, bukan menciptakan takdir. Padahal takdir bisa diciptakan? Bisa. Kita ini kreator takdir kita. Kita ini yang namanya manusia diberi tanggung jawab oleh Allah menjadi arsitek dari kehidupan kita sendiri. Kalau yang lain tidak diberi tanggung jawab tuh, karena mereka hidupnya begitu-begitu aja. Kuda, sapi, gitu aja. Manusia itu diberi tanggung jawab oleh Allah sebagai khalifah untuk menjadi arsitek,
untuk mengarsiteki kehidupan dia. Makanya sekarang diubah kata-katanya. Bukan menerima takdir, tapi menciptakan takdir. Ternyata takdir saya adalah urusan saya. Saya mulai sekarang akan menciptakan takdir dengan pikiran saya, perasaan saya. Saya akan luapkan rasa syukur dan cinta dalam diri saya. Karena ternyata alatnya semua sudah disediakan Allah kepada saya. Namun alat ini selama ini tidak saya gunakan. Bapak Ibu, jadi ayat ini mengatakan, kalau kamu mau bersedekah, iringilah dengan perkataan yang baik. Jika orang itu mengatakan yang tidak baik kepada kamu, karena kamu sudah bersedekah, maafkan. Itu maksudnya. Ini bukan pilihan ganda. Dan banyak yang menerjemahkan ayat ini pilihan ganda. Lebih bagus berkata baik dan memaafkan aja. Gak usah sedekah. Itu lebih baik. Itu yang keliru mami ayat. Ini ayat nyuruh sedekah. Cuman kalau sedekah, kamu harus berkata baik sama orang. Kalau orang yang diberi oleh kita tidak berkata baik, maafkan. Besok tetap dikasih. Gitu. Paham? Inilah hukum alam. Seperti matahari, kamu mau keluar rumah atau nyumput di kamar, tetap dia bersinar. Kamu mau bangun, tidak bangun, dia tetap bangun di jamnya. Gitu. Jadi matahari sudah mengajarkan kebaikan itu dilakukan terus menerus tanpa syarat. Lihat saya semuanya, terus menerus tanpa syarat. Kalau itu dilakukan, perhatikan saya, berarti kita sudah menjadi magnet. Nah, berbicara magnet, nih, kalau ini magnet, ya, saya naruh paku di sini, ketarik. Nanti paku yang ini bisa menarik paku lagi, bisa menarik paku lagi. Dulu pernah praktikum mungkin waktu SD, pernah SD kan? Kenapa? Karena paku ini berada dalam medan magnet. Setiap magnet memancarkan medan. Apapun yang berada di medan itu akan ketarik ke magnet itu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sederhana. Ingin menarik apa dalam hidup? Gampang. Pancarkan medan magnet kita supaya yang ingin kita tarik masuk di medan kita. Ya, ulangi. Pancarkan kekuatan magnet kita supaya apa? Supaya magnet kita punya medan magnet yang luas. Setiap yang kita inginkan, kalau sudah masuk di medan kita, itu akan tertarik kepada kita. Nah, hari ini saya sudah ngasih tip-tip yang sangat jitu. Tinggal dicoba, praktekkan. Jadi mulai sekarang belajar yang sederhana aja. Belajar memberi dan berterima kasih pada orang yang diberi, dan tanpa ada keinginan untuk dibalas. Belajar memberi yang terbaik. Jangan memberi yang sudah rusak, memberi yang tidak berguna, memberi yang orang lain, ya, yang kita sendiri sudah tidak butuhkan. Coba, kalau Bapak Ibu mau ngasih kerudung sama orang lain, ya, beli 2 kerudungnya, benar-benar kasih. Jika perlu mereknya sama, harganya sama. Iya mah, beda kurbatur. Kukurilingan yang anu murah. Ayo mau bengar-bengar nukieu ya. Aikur maneh nama di PPJ, aikur mereka batur mah pasar baru. Paham? Hal kecil nggak ini? Disadari nggak Bapak Ibu? Selama ini tidak disadari. Kita menganggap seolah-olah kita sudah berbuat baik. Padahal kata Allah, bukan kebajikan kalau kamu belum bisa memberi yang kamu butuhkan, yang kamu cintai. Sudah masuk judul ini? Yuk, bebaskan diri dari kefakiran, kekafiran, dan siksa kubur. Bebaskan diri kita dari segala keterbatasan frekuensi. Jangan terjebak di frekuensi rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.